Selamat datang di channel ini. Ini adalah konten pertama. Terima kasih mau mampir. Semoga kalian suka dengan kontennya. Cerita ini berawal dari kisah nyata yang dimana hiduplah seorang anak bernama George. Dia adalah seorang petinju terkenal yang dimulai dari keluarga yang tidak mampu. Bagaimanakah ceritanya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena kisahnya akan segera dimulai. Bocah berbadan besar ini bernama George Foreman. Mereka adalah keluarga tidak mampu yang ingin mengadu nasib di Texas. Ya, Texas kota paling keras di Amerika. Saking tidak mampunya mereka, ibunya menyewa rumah berdinding kayu dan tanpa listrik. Bukan hanya itu saja, untuk makan pun mereka harus memotong sebuah roti menjadi 4 bagian yang akan dibagikan ke saudara-saudarinya. Besok adalah hari pertama masuk sekolah. Sementara itu, ibunya akan bekerja seharian. Bagi George, setiap hari adalah sebuah pertarungan. Untuk kebanyakan seorang anak, hari pertama sekolah adalah hari yang paling menyenangkan. Tapi George merasakan hal yang berbeda. Di awal sekolah, dia sudah mendapatkan diskriminasi dari gurunya dan dari temannya sesama kulit hitam. George memang tidak mampu untuk membeli sesuatu di sekolahnya. Tapi, dengan keadaan itu, dia tidak pernah mencari masalah. Siapa yang tidak marah bahwa namanya dijadikan bahan olok-olokan? Anak ini kurang beruntung karena telah mengejek George. Dengan boga mentahnya, berhasil mengeluarkan saus cabai dari hidungnya. Kini Jus bertumbuh dewasa. Memiliki postur badan yang tinggi, dia cukup disegani di kotanya. Malam itu sama seperti malam biasanya. George dan rekannya akan merampok pria mabuk yang ada di seberang toko. Tapi, nasibnya kurang baik. Ternyata, korbannya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Seketika mereka lari terbirit-birit dan berpencar. Tapi polisi itu mengejar George. Tahu akan hal itu, dia bersembunyi di kolong sebuah rumah. Polisi mengeluarkan anjing pelacak. Kali ini keberuntungan sedang memihak pada George. Tempat di mana dia bersembunyi adalah pembuangan akhir. Itu artinya, mau tidak mau dia harus mengoleskan lumpur yang bau itu ke wajah dan badannya, agar anjing itu tidak mau berisik. Saat akan pulang ke rumah dengan sangat kotor, George melihat iklan pelatihan kerja yang di mana selama di sana, mereka akan dilatih dan dibiayai. Namanya adalah Job Corps. Singkat cerita, Josh mendapatkan izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelatihan itu. Saat memasuki area itu, salah satu panitia merasakan potensi George yang begitu besar. Sebagai orang tua yang baik, ibunya George membelikan sepatu baru untuknya dari hasil kerja kerasnya. Tapi, salah satu teman asramanya mencurinya dan membuat George marah besar. Tak butuh waktu lama, maling itu pun muncul di depannya saat di kantin. Sadar akan tatapannya, pria berkulit putih itu pun lari menuju kamarnya dan menguncinya. Amukan George tak bisa ditahan. Pintu setebal itu ditinjunya hingga rusak. Untungnya aksi itu disaksikan Pak Tua ini. Sebut saja namanya Firdaus. Setelah melihat rekam jejak George, tadinya dia akan diantar ke stasiun untuk pulang. Tapi dia berkata lain. Dia diantarkan ke sebuah rumah yang berdindingkan seng, dan di arena itu ada sebuah tempat tinju. Singkat saja, seperti kata Kak Game, George langsung sparring dengan Royce. Layaknya seperti kanebo kering, George tak berkutik di ring dan jatuh. Mendengar tawa penghinaan dari orang lain, George keluar ring dengan emosi dan memukul samsak yang menggantung sampai jatuh ke tanah. Orang-orang tadi yang menertawai George tiba-tiba diam dan keadaan menjadi hening seketika. Apa jadinya kalau Royce kena one hit George? Tapi Pak Firdaus melihat sebuah bakat yang luar biasa. Dan itu pertama kalinya dia melihat pukulan sekeras itu. Di keesokan harinya, George melihat sebuah majalah tinju yang di dalamnya ada sosok petinju kaya bernama Joe Frazier. Melihat ketenaran dan semua harta Joe, pria berbadan bongsor ini terinspirasi dan ingin merubah ekonominya. Awal mula karirnya dimulai dari kejuaraan Olimpiade. Saat itu, dia melawan petarung dari Rusia dengan 203 kali menang. Dibandingkan dengan George, hanya memiliki pengalaman bertarung selama 1 tahun. Tapi takdir berkata tidak. Bapak-bapak Rusia itu berhasil dikalahkan oleh bocah berumur 19 tahun. Setelah berhasil mendapatkan juara emas, Pak Tua Firdaus ini memperkenalkan Pak Tua lainnya kepada George. Bukan untuk membuat perkumpulan orang tua, tapi beliau ini adalah pelatih dan promotor George yang akan mengantarnya ke championship. Selama mengikuti pertandingan championship kelas berat, George belum pernah terkalahkan sekalipun. Hingga akhirnya tibalah di final. Kali ini lawannya adalah orang yang dia lihat tempo lalu di majalah tinju. Ya, benar, Joe Frazier. Untuk tambahan informasi, Joe pernah mengalahkan Muhammad Ali 2 tahun lalu.
Tapi pertandingan ini cukup berbeda. Sepertinya, George sangat mudah untuk mengalahkan rivalnya. 3 kali berturut-turut, Joe terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Maaf, sorry. Singkat padat, Joe kalah telak. Kini gelar juara tinju dunia kelas berat dimenangkan oleh George Foreman. Setelah kemenangannya itu, George yang dulunya untuk makan saja harus membagi 4 sebuah roti untuk dimakan bersama saudarinya. Kini dia bisa membeli roti beserta pabriknya. Saking banyaknya uangnya, dia berniat untuk menginvestasikan uangnya pada rekannya yang sudah lama dikenalnya saat di Job Crops. Kita panggil namanya Danny. Di pertarungan selanjutnya, George akan melawan Muhammad Ali. Jika pada pertarungan sebelumnya Joe pernah mengalahkan Ali, itu artinya George seharusnya bisa mengalahkan Muhammad Ali. Di film ini, Ali digambarkan sebagai orang yang pandai memprovokasi lawannya. Selain itu, Ali sangat tahu karakteristik dari seorang George. Bel tanda pertandingan pun berbunyi. Setelah round 1 selesai, di round selanjutnya Ali hanya bersender di tali dan menerima pukulan demi pukulan dari George. Instruksi dari pelatih George berkata untuk terus memukulnya saat di tali. Terasa round 7 sudah berakhir. Artinya, selama 21 menit non-stop, George memukul dan mencoba merobohkan Ali. Pada round ke-8, tenaganya sudah habis. Pukulannya pun melemah dan tidak terfokuskan. Ini adalah peluang untuk Ali. Dan benar saja, dalam round ke-8, giliran Ali untuk merobohkan George. Kekalahan ini merupakan kekalahan yang pertama untuk George. Sebuah kabar buruk datang dari saudari George, Maya. Saat akan melahirkan, saudarinya itu mengalami pendarahan dan calon keponakannya tidak bisa bernapas. Dengan kekuatan uang yang dia punya, dia meminta rumah sakit agar memberikan dokter yang terbaik. Tapi ibunya berkata, saat ini bukan dokter yang kita butuhkan, melainkan mujizat dari Tuhan. Di waktu yang bersamaan, mereka berdoa untuk saudarinya, tapi tidak dengan George. Semenjak jadi petinju yang memiliki segalanya, dia sudah jauh dari Sang Pencipta. Ini dia dihadapkan dengan dua pilihan, keponakannya tidak selamat, atau dia harus merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Jelas ini semua membuat George bingung. Bagaimana doa bisa menyelamatkan nyawa manusia? George tidak ada pilihan lain, bersujud dan berdoa. Dalam doanya dia berkata, jika mau mengambil nyawa anak itu, jadikanlah aku sebagai penggantinya. Sebagai informasi, sebenarnya ibu George tidak suka jika dia menjadi petinju yang hanya melukai orang. Keinginan ibunya adalah George menjadi seorang pengkhotbah. Besoknya, di dalam tidurnya, ibunya membangunkan George. Mereka masuk ke ruangan saudarinya. Maya bilang anaknya selamat sama seperti anak pada umumnya. Dokter bahkan tak percaya ini bisa terjadi. Di momen itu dia hanya bisa diam dan tak percaya akan mujizat dalam doa. Tuhan mendengarkan doanya. Meskipun dia sudah berdoa dan mengucap janji pada Sang Penciptanya, keesokan harinya pertarungan masih berlanjut. Pertarungan melawan Jimmy Yang harus berakhir mengecewakan. George merasa bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Memasuki ruang ganti bersama tim dan pelatihnya, mereka juga melihat ada yang aneh pada petinju ini. Dia terus berjalan mondar-mandir dan merasakan kepanasan. Padahal, orang lain tidak merasakannya. Kemudian dia mendengar seperti ada yang berbicara padanya. Tapi, dia tidak tahu apa dan siapa yang mengucapkannya. Tiba-tiba, dia tidak sadarkan diri dan denyut nadinya tidak ada. Tapi, tiba-tibanya lagi, dia bangun dan duduk. Sadar akan ucapannya waktu itu, dia bergegas mandi. Dalam keadaan badan yang berkeringat, sangat tidak dianjurkan untuk mandi. Tapi dia melakukannya. Mulai dari sana, dia mulai menjadi pengkhotbah dan meninggalkan tinju. Setelah 7 tahun berlalu, George menjadi seorang pengkhotbah dan menjadi seorang ayah untuk kedua putranya dari hasil pernikahan keduanya. Tampangnya pun berbeda dan memiliki perut yang buncit. Suatu ketika, George punya alasan yang kuat kenapa dia harus membuat gedung olahraga khusus petinju. Dia menghubungi Danny, tempat dia menaruh seluruh uangnya, membeli gedung beserta peralatannya. Saat ini berjalan seperti harapan George. Hingga hal ini terjadi. Ternyata selama gedung olahraga itu dibuka, tagihan listrik tidak pernah dibayar. Cobaan terbesar datang. Rupanya, selama George bekerja, uang yang disimpan untuk hari tuanya hilang entah kemana dibuat Danny. Jika tidak membayar tagihan itu, gedungnya akan disita. Segala cara harus dipakai George untuk menebus semua itu. Mulai menjadi bintang iklan, menjual tanda tangan, tapi tetap saja hasilnya nihil. Mendekati kebutuhan pun tidak. Ada cara lain selain kembali bertinju.